terbilang cukup bagus untuk memegang senapan. Kita dulu awalnya itu kita seperti sniper. Di power besar. Itu kami pun dulu. Bang. gimana nih Pak? Saat dulu itu kan kita mau sharing nih. Karena kita kan selama ini ya sudah jauh lah kita masuk hutan berburu hama-hama liar. Tapi saya mau cerita dulu tentang pengalaman dengan senapan nih, yang dari awalnya senapan jadul yang seperti ini, ya ini sudah Sarpinova. Itu tidak pakai belajar saya dulu, karena memang ya mungkin keturunan atau hobi dari bapak juga dulu almarhum, memang hobinya seperti ini. Iya, akhirnya saya pergi menembak. Itu pun kita ya istilahnya senapan saya pakai peluru juga biasa. Itu waktu itu saya cuma menembak kena kelelawar waktu itu. Jadi saya masih nggak. Dia masih terbang banyak. Tahu kelelawar, bukan kelelawar, apa namanya yang istilah kita punya orang Manggarai ini? Niki. Bukan niki. Apa namanya Yang apa? Balet. Balet. Itu saya kena satu. Seingat saya dulu, saya ini mungkin sekitar kelas 3 SMP saya masih ingat tuh. Saya ikut dengan kakak dong. Iya. Dengan mereka kakak. Saya dulu bapak bukan proyek di dulu. Saya sering ikut terus. Setiap hari saya dengar mereka tembak-tembak, style visir mereka bilang, terus ini perbaik senapan. Akhir saya mulai dekat-dekat dengan mereka. Terus pas senapannya sudah jadi, karena yang belum zamannya ini iya, masih pakai visir dulu. terus mereka ajaklah berburu, pulang berburu sebentar, saya pulang sampai di rumah, saya penasaran sudah bagaimana sekali pegang senapan ini. Mulai dari situ sudah saya penasaran. Saya ke rumahnya kakak Sugi ini. Terus saya tanya, kakak ada berapa unit senapan nih? Akhirnya bilang, saya senapan banyak. Terus kalau kakak mau saya beli, berapa sih harganya? Terus kakak bilang, kalau kau mau, kau beli saya punya unit yang itu di dalam tuh, yang saya tidak pakai dulu. Itu memang, senapan sudah legend sekali. Saya sudah mulai tergiur gitu. Nah, akhir saya usaha cari uang, beli. Dengan harga berapa waktu itu? 100. 100 dulu. Tidak harganya dulu. Saya beli Yang penting mau 100 ya. pegang. Iya. Makanya saya agak sedikit senyum. Maaf, Saya karena beli. memang zaman dulu kan kita ya, kalau sekarang kan sudah tenar sekarang pegangan Iya, senapan senapan sebelum munculnya
ini sudah Kayak mulai dari ini. PCP semua. Terus Dulu saya kan mulai beranikan diri bisa. untuk beli senapannya ini. Kakak punya senapan nih. Saya beli begini. Akhir dari situ saya kan orang yang penasaran. Saya sudah beli ini unitnya. Sampai di sini saya bongkar begitu. Coba pasang lagi begini. Sudah tidak bisa. Senapannya tidak bisa digunakan lagi. Akhirnya saya bawa ke tempat servis. Sampai di tempat servis saya mulai belajar lagi di situ. Mereka mulai kasih tahu begini caranya, ini apa nih, kerja senapan, upgrade senapan gitu. Nah, dari situ saya sudah mulai bisa kerja senapan. Terus ganti unit kayak Ya. ganti unit sudah. Nah, dari satu perkenalan fair, iya karet, karet sihirnya, sama tabungnya. mulai kita Format semua. mulai bongkar senapan sudah itu. Terus ini apa lagi ke yang pengalaman yang paling jauh kita punya yang untuk berburu di Dampik Sampai di Dampik itu kita berburu dulu. Kami pakai senapan masih senapan nuklir, ikut dengan teman-teman juga itu. tapi kita pakai serat biasa seperti ini. Itu pun kita ya masih pikir-pikir juga. Kayak tembak hama kalong itu didampek di kota itu. Kita juga pikir-pikir dengan anginnya, angin lautnya. Tapi kita Jadi- masih bisa kena tuh. Tergantung kita punya cara kerjanya. Karena kita juga ya sikit-sikit lah Satu kali lompat, set, musuh mati. bisa kerja barang-barang jadul seperti ini. Terus ini saya masih ingat dulu kita mesti tembak. Saya pegang senapan dulu, tidak tahu begini teropong tidak visir, karena yang kami belajar pertamanya dulu visir mati ada di model macam senapan begini nih. Ini ada istilahnya visir mati. Dia itu tanam dengan dia punya laras. Yang kami belajar dulu hanya di visir saja. Mulailah kami tembak. Terus ketemulah dengan teman yang dari kampung Bejawa, dengan teman ini dari Rangkat dari Rangkat. Mereka punya unit sudah istilahnya sudah pompa luar, sudah kalau isi angin istilahnya sudah pakai PSI yang pakai 1000 PSI gitu. Nah, kami mulai penasaran sudah. Wih, ini kalau kita punya kombinasi dengan teleskop, kita punya senapan ini pasti lebih keren sudah. Belilah teleskop. Nah, pikir. Saya beli teleskop ini, kita pasang, lalu tinggal shoot saja habis itu. Wih, ternyata memang tidak segampang apa lagi pegang senapan nih. Kami jalan-jalan ke atas tembak, tidak pernah ada dapat ini buruan nih kayak itu. Saya mulai tanya di KI sudah, ini saat tembak ini saya sudah beli teropong baru, teleskop baru ini, tapi saya tembak tidak pernah kena. Kakak mulai kasih tahu sudah, begini kalau apa ini senapan tuh pakai teropong, pakai teleskop. Dia kasih ajar gitu. Kami pertama dulu ini pakai apa ini? Pakai triplex. Terus dengan apa namanya? Kopi taruh biji kopi. Memang kita dulu awalnya itu kita seperti sniper kak. Impian kita memang mau jadi sniper. Dan kita lihat caranya. Kan dulu bukan ada zamannya YouTube apa segala macam. Kita pakai tes visir itu dulu. Itu bukan teleskop seperti ini. Kita tanam kayu satu sih ya. Kita tes visir. Setelah itu baru kita pakai buah kopi.
Sebagai target kita bidik. Cari target biji kopi ya sudah kena ya, mantap sudah. Itu. Sampai sekarang kita ya istilahnya bukan ngomong sombong lagi. Kita sudah legendnya di senapan besar. Di senapan iya, Senapan jadul nih. dan terus mulai rasa apa juga, bukan iri juga, apa istilahnya, kita setiap kali pergi berburu ini kita ketemu dengan orang-orang ini, padahal adik-adik yang dari bawah ini sering sekali bawa senapan-senapan yang kekinian sudah dengan tuh. Mulailah tawar tanya, ada impian lagi, wih saya harus beli unit besar ini yang kaliber, biar kaliber standar tapi power besar yang kita tinggal tarik tembak gitu. Muncullah pertama itu senapan yang kaliber besar itu kami beli ini kayak yang ini Iya. gejluk senapan gejluk ini. Kami beli senapan gejluk ini, itu sudah pakainya sudah bergilir, tidak begini ini kau punya, ini saya punya, tidak. Karena memang dari kecil memang kami ini sering-sering berburu tuh. Itu. Kakak jalan sendirian, ntar dia tinggal angkat senapan gitu. Begitu juga saya. Kita kumpul sama-sama, itu mulai ramai sudah. Cari-cari spot. Itu yang spot yang paling jauh sudah kami punya sudah di Dampek. Tapi itu dulu yang pertama pegang senapan dulu. Memang sering lupa begini tuh dengan kegiatan sehari-hari. Tapi sekarang kan sudah mulai begini tuh. Yang terlalu apa juga dengan senapan, memang masih giat dengan ini senapan tuh. Tapi setelah ini kegiatan di kewajiban di dalam rumah itu selesai semua, apalagi kan sekarang macam kakak saya juga sudah punya istri anak gitu tuh. Pas ada waktu-waktu senggang, tidak ada kendala dalam pekerjaan, kemudian kita pergi berburu dulu, kita kasih refresh otak dulu gitu. Jadi senapan memang hobi pertama dulu kita punya gitu. Tapi untuk mengganggu pekerjaan juga tidak. Pekerjaan tetap jalan, hobi tetap jalan gitu. Satu lagi yang saya lupa. Sebelum awal kami dulu, sampai saya suka sekali dengan senapan dulu. Saya ingat dengan bapak tua dulu. Itu bapak tua tetangga di sebelah atas rumah ini. Dia dulu hobi sekali dengan senapan. Itu hobi. Dia buka senapan dulu. Ya, saya rasa senang, unik sekali dia punya cara pegang senapan dulu. Itu loh, saya penasaran, nonton terus ya. Untuk akhir saya tanya-tanya di kakak dulu. Itu, dan kakak, ini bapak tua ini, dia ini penembak, dia ini anggota dia kak. Kenapa gitu? Dia ini kalau pegang senapan nih, saya rasa keren sekali. Pegang satu tangan dia bisa kena target gitu. Tidak, kau lihat saja, kau pergi saya ke ruang tamu itu. Terus saya pergi ke ruang tamu, kenapa gitu? Kau baca tuh. Saya baca. Dengan sampai sekarang saya bangga tuh. Walaupun begini, di seputaran kami ini tembaknya hanya begitu-begitu saja, tidak jalannya hanya begitu-begitu saja. Tapi kami pernah ada legend dulu yang pernah ikut olahraga menembak, dan dia salah satu orang yang terbaik, nomor 1 yang dapat piagam. Itu orang-orang ya kita terbilang cukup bagus untuk memegang senapan senjata itu. Dan dia orang nomor 1 untuk apa? Untuk membidik pegang senapan, unit senapan ini begini nih mereka dulu.
bongkar senapan terus rakit lagi terus tembak, dia dapat piagamnya. Mulai dari situ sih, ini salah satu kekuatan kami punya ini. Bukan kekuatan apa juga, maksudnya rasa bangga diri ini. Kami dulu dari atasnya memang untuk apa nih? Ini berburu pakai senapan begini itu. Nah, saya juga sering bawa saya punya adik kalau berburu itu. Mereka juga mungkin pengalamannya mereka juga sama juga dengan saya. Mereka ada rasa penasaran juga untuk saya. Kakak, saya pinjam senapan. Saya juga kasih, tapi saya tetap rekomendasikan begini. Jangan pernah salah gunakan senapan begini untuk kau gunakan untuk sembarang-sembarang, jangan. Pokoknya bagaimana yang kami buat dulu, begitu juga yang kamu buat sekarang. Jangan sembarang-sembarang, gitu. Tembak apa yang perlu ditembak, gitu. Dan untuk adik-adik juga tidak apa-apa untuk memegang senapan seperti ini, itu. Tapi harus tahu gunanya bagaimana, gitu. Kayak mungkin begitu loh. Terus untuk yang lain-lain juga menurut untuk kedepannya bagaimana? Itu sudah yang tadi sudah kita bicarakan ya, tentang bagaimana dukungan dari pemerintah ya benar. Untuk ada event perlombaan seperti ya Tahun-tahun jadul lah. lomba menembak lah, Lomba menembak. Kita siap. dari senapan yang jadul sampai yang sekarang seperti ini kita juga siap gitu. Intinya ya dari pemerintah sudah. Karena sudah terlalu banyak anak-anak sekarang yang hobinya lari ke situ sudah. Karena yang kita tahu kan menembak ini kan salah satu ini cabang olahraga juga tuh, gitu. Cabang olahraga. Tapi begitu sudah keadaannya begini, kita beli unit, ada unit kita berburu gitu. Ketika ada suara dari pemerintah untuk ini, Kita juga siap. Kita siap gitu. Tapi rekomendasi itu saja, memegang senapan seperti ini. Pokoknya apa saja jenis senapannya, jangan salah gunakan itu, gitu. Jadi saya sedikit perkenalan nih. Ini saya punya senapan yang saya bilang saya andalan sekali dari dulu. Saya beli dari kakak dulu. Ini dari tahun berapa dulu? 2013 2013 itu kelas 3 SMP. Itu dulu saya belum kombinasikan dengan ini, dengan teleskop. Itu hanya pakai visir biasa dulu. Ini jenis senapannya Sharp Innova. Ini saya punya senapan pertama yang saya sudah, kamu tahu tuh, kalau kita sudah rakit yang kalau kita sudah jadi andalan pasti kita sudah rakit ini, dia punya powernya bagaimana gitu. Oke. Terus yang ini kakak punya, kakak yang di sebelah, kakak Sugiono katanya. Terus yang unit yang terakhir yang saya beli, yang saya tawarkan Bang. murah meriah waktu itu, ini dari pecinta berbeda juga, pecinta senapan juga. Hanya pengaruh dia kabarnya dia ada masalah lah sedikit begitu. Dia tawarkan ke saya. Kebetulan saya juga waktu itu butuh sekali dengan unit yang begini. Kalau yang ini yang unit kirimannya untuk diservis ini semuanya. Yang ini yang keluaran pertama dulu, oke? Benyamin ya. Iya. Ini yang pakai grendel. Ini yang keren. Pakai grendel. Kalau ini yang masih yang pakai popor plastik ini, Sharp Innova. Gitu. Terus pesan terakhir oke? Pesan terakhir. Para pecinta driller, para pecinta senapan, jangan pernah salah gunakan senapan. Karena barang seperti ini akan membahayakan diri sendiri dengan orang lain. Itu.
gunakan senapan sebaik-baik mungkin. Dan semestinya yang digunakan untuk senapan itu seperti apa, begitu. Saya rasa seperti itu saja. Bagaimana menurut kalian? Mengapa mustahil mimpi, mengapa waktu memintas seketika